Shalom, bagi Anda jemaat DSCM yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai volunteers, guru sekolah minggu, praise and worship team, multimedia, usher, service organizer team, mari bergabung bersama kami. Anda dapat mendaftarkan diri dengan mengisi link rekrutmen yang sudah tersedia melalui Gembala MK atau Unity masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang belum ber-MK atau Unity, dapat meminta link rekrutmen ke usher atau koordinator ibadah. Pendaftaran akan dibuka tanggal 17 Juli sampai 30 September. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center rekrutmen di 089 535 722 2000. Tuhan Yesus memberkati. Mengajak jemaat Tuhan untuk hadir dan mengikuti ibadah Malang City Blessing Rabu 10 Agustus 2022 pukul 18.30 di Aula CPM Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Ibadah juga bisa diikuti secara online melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera atau streaming Radio Sejahtera. Mari bersama mengikuti doa bagi bangsa Indonesiaku hari Selasa 16 Agustus 2022 pukul 18.30 di MDC Geraha Pemulihan Jalan Putat Gede Selatan nomor 2 Surabaya. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, sehat, semangat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, baik yang on-site, online, maupun yang pakai radio streaming, mari kita awali ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri, kita akan membaca firman lebih dahulu yang terambil dari Hosea 6 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Bapa, terima kasih atas pagi ini. Kasih karunia-Mu luar biasa, sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Kami yang dengan rasa sesal dan malu bertobat atas langkah-langkah kami yang sesat, atas perbuatan dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepadamu, rindu pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh layak dikuduskan, kami boleh layak datang di perjamuan kudus-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa dengan segala kerinduan akan hadirat-Mu, dengan segala kerinduan akan firman-Mu, dengan kerinduan akan ajaran-Mu yang mendidik kami, yang meluruskan kami, yang mengarahkan kami jadi semakin lama semakin mengenal Engkau, semakin lama semakin berubah serupa Kristus. Kami berdoa untuk pembawa firman, urapi Tuhan, juga untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini, urapi, sehingga semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami awali ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian Tuhan.
Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Waktu berjalan begitu sangat cepat dan tidak terasa kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus, bulan pengajaran. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih-Nya, anugerah-Nya yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Mari bersyukur dengan segenap hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, Yesus, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi
baru tiap hari. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dengan sungguh hati katakan, besar kasih Allah pada kita. Mari sorak-sorai bagi Allah kita yang kasihnya begitu luar biasa. Haleluya. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang di sini menyadari bahwa ketika kita ditebus oleh Tuhan, hidup kita adalah milik Tuhan? Boleh angkat tangan? Suka-sukamu Tuhan, mau pakai hidupku seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita semua menaati buat Tuhan pagi hari ini. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukanya Tuhan, 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 suka-sukanya Tuhan. Shalala, shalala, oh. Shalala, lalala, oh. Shalala, lalala, oh. Shalala, lalala, oh. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karya salib-Mu membuat hidup kami lebih berharga dan bernilai. Mataku betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku,
bersyukur Tuhan. Pujian hormat ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita ambil waktu yang terbaik hari ini di awal bulan Agustus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk keluarga kita, bersyukur untuk hidup saudara dan saya. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau hari ini kita ada, mari kita pakai waktu ini Bapak Ibu Saudara. Kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari masing-masing angkat suaramu, katakan sesuatu kepada Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, untuk perlindungan Tuhan, untuk setiap penyediaan yang Tuhan nyatakan dalam keluarga kami. Setiap tuntunan, setiap pimpinan, kami bersyukur untuk hikmat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Glory bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Bumi tunduk, laut bergelora. Mendengar suara, mendengar suara. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Selamanya mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Namamu. Terima kasih Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ayo beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bila segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita sebab Tuhan kami hidup. Allah yang perkasa, layak untuk disembah, Raja di atas segala raja, menyembuhkan segala sakit penyakit kami, menyelesaikan setiap permasalahan kami. Tuhan, kami percaya ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dan hari ini pun kami percaya ada pengajaran dari tempat yang maha tinggi untuk setiap kami semakin hari mengenal Tuhan yang kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap saudara yang siap terima firman Tuhan berkata
Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera, selamat hari Minggu dan selamat bulan yang baru ya, bulan Agustus. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus tahun 2022. Ya, tanpa terasa ini sudah bulan ke-8 dari 12 bulan yang harus kita lalui di tahun ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara satu hal, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, apapun itu, Tuhan turut bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini pun kita bersuka cita akan ada anak-anak kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi dan akan menerima sakramen baptisan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Total ada 7 orang ya. Iya, 7 orang. Ya, ini saya bacakan nama-nama mereka. Yang pertama adalah ada Daryl Immanuel. Daryl Immanuel Kristanto. Lalu Daryl mana? Angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Ya, kasih tepuk tangan dong. Puji Tuhan. Berikutnya Esterlita kasih. Maaf ya. Winsona ya. Karena saya bacanya dari foto yang dikasih ke saya ya. Esterlita kasih Winsona ya. Lalu Daniel Shalom Nesia, luar biasa namanya ya. Puji Tuhan. Mana Daniel? Bisa bangkit berdiri? Iya. Puji Tuhan. Yon Abraham Surya Jaya. Oke, AB ini. Mereka ini sudah melayani Tuhan juga ya. Eliana Shema Nike Suwondo. Haleluya, puji Tuhan. Jenenge dowo-dowo saudara ya. Ini ada Karen Miracle Baby Kristanto. Wah, puji Tuhan. Ini adik kakak ya tadi ya. Puji Tuhan. Lalu ada yang terakhir ini Rahel Talita Handoko. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat juga bagi Papa Mama, Bapak Ibu, orang tua yang juga menjadi putra-putri mereka yang hari ini akan menerima sakramen baptisan. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Puji Tuhan. Kita perlu bersyukur Bapak Ibu Saudara, ada jiwa-jiwa baru yang menerima sakramen baptisan. Artinya apa? Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Ya, pribadi. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Bukan karena orang tuanya, bukan karena tekanan dari kanan kiri, tapi pribadi. Dan saya percaya itu pun terjadi oleh karena anugerah Allah. Ya, kalau bukan kasih karunia enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena itu kita perlu bersyukur. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan surga itu lebih keras daripada tepuk tangan saudara hari ini. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan luar biasa. Haleluya. Karena untuk itulah Kristus datang ke dunia ini. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, engkau tinggalkan 99, cari satu domba yang terhilang. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, surga bersuka cita. Karena keselamatan datang daripada Kristus Yesus. Amin. Oleh karena itu, mari kita teduhkan hati kita, fokuskan pandangan dan perhatian kita kepada firman Tuhan. Yang hari ini saya beri judul kehidupan yang bermakna karena Injil. Kenapa saya katakan kehidupan yang bermakna? Karena ada begitu banyak orang-orang, bisa juga termasuk saudara dan saya, yang bisa jadi hidup, bisa jadi berkarya, bekerja, saudara punya keluarga, tapi merasa kosong di dalam hidupnya. Merasa tidak ada artinya hidup ini. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah gereja menyatakan kebenaran Allah, pengajaran yang sesungguhnya bahwa hidup di dalam Injil Kristus itu bermakna. Yang percaya katakan amin. Bermakna artinya punya arti, punya tujuan yang jelas. Oleh karena itu mari kita baca ayat firman Tuhannya di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dan 29. Sangat familiar buat setiap kita. Ayat firman Tuhan ini, tapi saya rindu kita semua kembali membacanya pada
kesempatan kali ini. Mari Roma 8:28 ayat yang ke-28 dan 29. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam 2 ayat ini ada begitu banyak pengajaran, ya, kebenaran firman yang perlu kita kupas dan kita perlu pelajari. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sering saya katakan, sempurna belum, berubah pasti, prosesnya terus menerus. Menuju apa? Firman Tuhan ayat 29 mengatakan supaya saudara dan saya menjadi serupa. Itulah perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Itulah perjalanan hidup dari adik-adik kita, anak-anak kita hari-hari ini. Supaya mereka hidupnya di dalam segala perkara. Ketika mereka berkuliah, ketika mereka sekolah, ketika nanti mereka bekerja dan mengarungi rumah tangga. Di dalam seluruh prosesnya mereka menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Loh Pak, boleh enggak Pak promosi jabatan? Boleh Pak ngejar karir? Boleh enggak bekerja ini itu? Boleh. Tetapi semuanya di dalam satu kerangka, dalam satu pengertian. Bahwa ketika aku melakukannya, aku akan menjadi seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Itu proses yang terjadi. Nah, oleh karena itu mari kita selidiki firman Tuhan. Apa yang terjadi? Apa itu artinya makna hidup? Saudara, ayat 28-29 ini walaupun sering dikutip banyak orang, ya, dan banyak juga yang menyalahartikan seakan-akan ketika kita berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu seakan-akan gini Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan pasti berhasil. Ya, Saudara, bedakan antara mendatangkan kebaikan bagi mereka, di sana dikatakan kebaikan bagi mereka, dengan begini Saudara, mendatangkan kebaikan sesuai dengan keinginan mereka. Itu dua hal yang berbeda. Seakan-akan kita seringkali Saudara menyalahgunakan ayat firman Tuhan ini, seakan-akan kita begini, pokoknya aku melakukan sesuatu, Tuhan akan turut bekerja. No, selama itu tidak selaras dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, itu tidak akan terjadi. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Ini bukan berarti begini, engkau melangkah, engkau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginanmu sendiri, lalu Tuhan bekerja. Tidak seperti itu. Makanya ayat ini sering disalahartikan, sering disalahgunakan untuk mengeklaim, ya, bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan turut bekerja, Tuhan menyertai aku. Tunggu dulu. Apakah itu ujungnya untuk kebaikan saudara atau tidak? Saudara, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua seringkali mengerti. Bahkan seringkali kita memahami, kita akan berkata kepada anak kita, seringkali apa yang kita lakukan tidak selalu menyenangkan mereka. Betul Bapak Ibu Saudara? Ketika sakit dulu masih bayi, ya harus dikasih obat, bayinya nangis, anaknya nangis. Tetapi kenapa kita paksa mereka harus minum obat? Karena itu untuk kebaikan mereka. Itu artinya saudara yang dikasih Tuhan. Tidak selalu apa yang kita alami itu tidak selamanya baik. Tapi ini yang pasti saudara. Pasti itu pada ujungnya adalah untuk kebaikan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya bisa baik, bisa diberkati. Ya, satu saat mungkin dalam momen hidup saudara bekerja, tiba-tiba ada kesaksian, saudara dapat omset yang lebih daripada seharusnya. Itu berkat, puji Tuhan. Itu pun mendatangkan kebaikan. Supaya saudara apa? Saudara bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Tapi pada satu waktu ketika hidup mungkin tidak baik. Ketika sakit penyakit menghampiri hidup saudara. Ketika mungkin kebangkrutan, kesulitan pekerjaan saudara ada dalam hidup saudara. Percayalah juga bahwa di saat yang sama Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sedang mendampingi kita, mengajar kita untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin.
Jadi Kristen Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus kita harus tahu, kita harus siap dalam segala kondisi dan keadaan. Tapi satu hal kita yang tidak boleh lupa, bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan ayat ini tidak bisa dilihat dari sudut pandang hanya ayat itu. Oleh karena itu kita harus melihat keseluruhannya. Bahkan kalau boleh saudara baca seluruh Roma, di mana Paulus sendiri menuliskan ayat ini, sudah firman Tuhan ini penuh dengan kemuliaan dan keagungan tentang Injil. Oleh karena itu saudara, semuanya dimulai dari Injil. Saudara, kalau saudara mau mengerti firman Tuhan, kita harus belajar secara keseluruhan. Semuanya harus dimulai dari Injil. Dari mana kita tahu? Coba kita naik sedikit ke atas di ayat yang pertama, di pasal yang ke-8. Di sana dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, ayat 28, 29 itu terjadi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bagi mereka yang telah menerima anugerah kasih karunia Kristus. Yang ngerti katakan amin, saudara. Saudara, dikatakan yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pertama-tama saudara harus pahami betul bahwa semuanya itu pertama dimulai dari Injil. Di mana Kristus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus saudara dari dosa dan pelanggaran saudara. Supaya saudara yang dulunya jauh sekarang menjadi dekat. Dulu saudara bukan anak Allah, sekarang saudara bisa berkata ya Aba ya Bapa, sebab engkau menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat itulah hidupmu berubah. Yang percaya katakan amin. Saudara, oleh karena itu kenapa orang Kristen harus atau tidak boleh melupakan karya salib Kristus. Oleh karena itu kenapa Bapak Ibu Saudara secara liturgi pun kita semua diingatkan. Setiap awal bulan kita ambil sakramen perjamuan kudus. Saudara, supaya kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Saudara, Stephen J. Lawson, dia berkata demikian. Pekerjaan terbesar yang pernah dilakukan Tuhan bukanlah penciptaan alam semesta dari ketiadaan. Karena itu buat Tuhan sangat mudah sekali. Dari yang tidak ada menjadi ada. He is the creator. Dia pencipta langit dan bumi. Amin, saudara. Ya, tetapi kelahiran kembali orang-orang kudus dari orang-orang berdosa. Jadi peristiwa saudara, peristiwa pagi hari ini, adik-adik kita akan dibaptis, menerima Yesus, menerima anugerah, mengalami anugerah dan kasih karunia Allah, dan secara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja secara pribadi. Saudara, itu hal yang terbesar. Yang percaya katakan amin. Saudara, kadang kita sudah jadi orang Kristen cukup lama, tidak lagi bersyukur, tidak lagi punya ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Kita anggap ini biasa, kita anggap kehidupan kita ini hanya kehidupan beragama. Sama yang dilakukan oleh orang-orang lain. Tetapi hari ini kita menyadari bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu adalah mujizat terbesar bagi setiap saudara yang harusnya mati, binasa, kekal. Tapi hari ini saudara hidup selama-lamanya. Jadi nggak boleh pernah lupa, saudara. Ya, makanya saya pesan juga sama adik-adik ini, saudara. Hari ini engkau ngalami Kristus. Engkau enggak cuma nyemplung ya, masuk air keluar air, that's it, difoto dan lebih daripada itu. Engkau ngalami manusia baru dalam hidupmu. Engkau tidak lagi milikmu, tetapi engkau milik Kristus. Amin, saudara. Dan ketika itu, saudara, apa yang terjadi? Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya karena salib Kristus, hidup kita ini berubah secara radikal. Sama-sama yuk katakan radikal. Radikal itu bukan bicara tentang radikalisme begitu ya. Radikal dari kata radix atau akar, saudara. Radikal, hidupnya menjadi berubah secara radikal. Hidupnya itu berakar, kuat di dalam kebenaran firman. Radix, ya radikal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita bersyukur dan menyadari bahwa oleh salib Kristus saudara dan saya ada di tempat ini. Amin. Bukan karena saudara baik,
Bukan karena saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu melakukannya bagi saudara. Jadi saudara, kalau kita bisa buat baik, kita nggak bisa sombong. Tapi kalaupun saudara sedang jatuh, kita pun tidak putus asa dan putus pengharapan. Karena tahu Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah berita salib. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin lagi letih, lagi lesu, lagi loyo saudara. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan merasa Tuhan tinggalkan saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Mari bangkit bersama. Mari kembali raih Injil itu. Kembali ingat karya keselamatan Yesus itu. Maka hidupmu tidak akan pernah sama. Bagi kita yang hari ini baik, sehat, dilindungi, disertai, diberkati. Saudara, kita pun tidak boleh sombong dan tidak bisa sombong. Karena kita tahu apapun yang kita kerjakan hari ini, itu semua dimampukan Tuhan untuk kita dapat melakukannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, itulah artinya hidup yang tadinya tanpa pengharapan. Sekarang hidup kita jadi bermakna. Kenapa? Karena karya salib Kristus. Saudara, oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini. Setiap hari ya orang tua mengingatkan kepada anaknya, ya hidupmu bermakna. Bukan karena kamu pinter nak, bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu ganteng. Tetapi karena Kristus telah menebus kamu. Halo? Amin saudara. Banyak orang tua kan ya biasa hari ini kan dengan positivity, dengan gaya hidup positif, ada begitu banyak buku-buku. Kita harus puji anak kita. Kita harus besarkan hatinya. There is nothing wrong, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ingatkan kembali bahwa apapun yang mereka bisa lakukan hari ini dan apapun yang mereka bisa nikmati hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin saudara. Yes. Saudara, makanya di Amerika ada satu fase di mana satu generasi itu mengalami yang namanya entitlement, ya. Satu generasi itu merasa berhak. Kenapa? Karena dari kecil dikatakan kamu bisa, you can do it. Wah, kamu luar biasa. Wah, kamu hebat. Semua ya, baru mewarnai satu warna gini ya, walaupun coretan, wah luar biasa, bagus sekali gitu ya. Enggak ada yang salah dengan itu, karena itu berarti memuji usahanya dia, ya. Tapi ingat, kita juga harus mengingatkan bahwa kalau kamu bisa lakukan itu bukan karena kuat dan gagahmu, itu karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita harus kembali sebagai gereja, sebagai orang tua. Hari ini saya melihat begitu banyak orang tua. Tidak ada kata terlambat. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kata terlambat. Pak, anakku gede Pak, wis kuliah ya. Aku wis duwe cucu ya Pak. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari kebenaran dan mempraktekannya, tidak ada kata yang terlambat. Yang percaya katakan amin. Ingatkan anak kita, ingatkan cucu kita, bahwa apa yang kita bisa nikmati hari ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita jadi bermakna. Oleh karena itu saudara, ada 3 hal spesifik yang saya mau sampaikan tentang hidup yang bermakna oleh Injil. Yang kita bisa kupas dari ayat atau pembacaan ayat firman Tuhan yang di Roma 8 tadi. Mari kita mulai yang pertama. Apa itu kehidupan yang bermakna oleh Injil? Kita tahu oleh karena salib Kristus kita diselamatkan, hidup kita tadinya tanpa pengharapan, sekarang kita punya makna di dalam Tuhan. Yang pertama saudara, Roh Kudus membantu kita dan bersyafaat bagi kita. Ayo kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Satu ayat daripada ayat yang tadi kita baca tadi. 1, 2, 3. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini semua konteksnya apa? Konteksnya kita sudah di dalam Kristus. Ya, ayat yang ke-27 ini terjadi ketika ayat 1 dan 2 tadi yang kita baca di awal. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang percaya dan mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan tidak hanya itu saja, kita yang terima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Di dalam hidup saudara ada Roh Allah. Yang percaya katakan amin saudara. Roh Allah yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan roh yang sama bersyafaat kepada Allah. Membantu kita. Sama-sama katakan membantu. Amin.
Ya, di situ dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya anak-anak yang sebentar nanti akan dibaptis, percayalah ketika engkau menerima Yesus sebagai Kristus, Yesus Tuhan, engkau memiliki Roh Allah di dalam hidupmu. Amin. Dan ketika engkau mengalami atau menerima Roh Allah di dalam hidupmu seharusnya tidak akan pernah sama. Masalahnya kenapa hidup kita tetap sama? Karena kita tidak membiarkan Roh itu membantu kita. Kita abaikan dia. Kita tidak jadikan dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Kita masih mikir dengan pikiran kita sendiri. Masih mutuskan dengan putusan kita sendiri. Masih mengedepankan keinginan kita sendiri daripada rencana Allah. Oleh karena itu apa yang terjadi senantiasa saudara, kita gak pernah berubah. Tapi sesungguhnya Roh, jika kita biarkan dia membantu kita, dia bersyafaat bagi saudara, membantu kita. Ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, A.W. Tozer dalam salah satu bukunya dia katakan begini, kita itu bisa yakin kalau Roh Kudus itu tidak pernah memasuki seseorang, ya, dan ini dia, membiarkan hidupnya seperti dunia. Yang percaya katakan amin, saudara. Harusnya ketika kita menjadi orang Kristen, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Ada begitu banyak kesaksian bagaimana orang yang dahulunya belum percaya Yesus, akhirnya terima Yesus, hidupnya berubah. Amin, saudara. Dan itu harus terjadi bukan cuma saat dibaptis saja, tetapi setelah itu, setelah dia menerima baptisan, ketika itu berjemaat, ketika dia mengikut Tuhan, belajar firman, beribadah, dan ketika itu pula hidupnya terus menerus diubahkan. Sempurna belum, berubah, pasti prosesnya terus menerus. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tapi ini yang terjadi. Biasanya saudara, ketika lahir baru luar biasa menggebu-gebu. Ya, bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama luar biasa, tapi tahun kedua mulai biasa-biasa. Tahun kelima apalagi tidak lagi biasa, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita lupa bahwa sejak awal Roh itu sudah ada di dalam kita, membantu kita. Dan saya mau katakan ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak membiarkan dirinya masuk kepada kehidupan seseorang dan membiarkan dia itu apa adanya. Saya pernah katakan, Timothy Keller juga ngomong begini, Tuhan itu menyelamatkan kita apa adanya. Tuhan itu mengasihi saudara apa adanya. Mau dosanya merah, ungu, hitam seperti kermisi, Tuhan selamatkan kita. Tuhan mengasihi kita, amin. Tapi ini kebenaran berikutnya yang perlu kita perhatikan. Dia tidak membiarkan saudara apa adanya. Halo, amin saudara. Itu seperti kita mengadopsi anak. Bisa jadi ini anak jalanan, ya, anak yang tidak punya rumah, anak yang tinggalnya mungkin di tempat-tempat penampungan, kotor, dekil. Saudara ambil dia sebagai anakmu, saudara. Apakah saudara membiarkan dia dengan kedegilannya, saudara? Dengan keadaannya seperti ketika dia tinggal di tempat-tempat penampungan, kotor, bau, enggak. Saya percaya saudara sebagai orang tua adopsinya, saudara memulihkan dia, membersihkan dia. Ya, mengobati yang luka dan seterusnya. Itulah yang terjadi dengan saudara dan saya, dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Oleh karena itu pastikan hari ini hidupmu berubah. Sama-sama yuk jemaat Tuhan katakan berubah. Amin saudara, berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa yakin Roh Kudus tidak pernah memasuki hidup seseorang dan membiarkannya hidupnya seperti dunia. Yang kedua saudara, kehidupan bermakna oleh Injil. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, Allah itu maha tahu. Ya, Allah itu maha tahu. Ayat 27 dari Roma 8, tapi kali ini saya akan bacakan dalam BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Demikian firman Tuhan. Maka Allah yang mengetahui isi hati manusia, mengerti kemauan Roh itu. Sebab Roh itu memohon kepada Allah untuk umat Allah dan sesuai dengan kemauan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin yang penting di sana dikatakan, maka Allah yang mengetahui isi hati manusia.
Mungkin istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu tidak tahu apa yang ada di dalam isi hati saudara. Tapi Tuhan tahu. Amin saudara. Tuhan tahu. Dan luar biasanya kemahatauan Tuhan adalah untuk apa? Di situ dikatakan apa? Untuk memohon kepada Allah di dalam roh kita. Untuk umat Allah dan sesuai dengan kemauan Allah. Dia tahu kondisi hatimu, dia tahu kondisi hidup saudara. Dan dia rindu supaya setiap kita berubah sesuai dengan rencana Allah. Yang setuju katakan amin saudara. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu kita percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik daripada rencana kita. Amin saudara. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, kalau kita punya anak, saudara, saya punya anak 3 saudara. Ya kadang-kadang mereka minta sesuatu. Tapi kita tahu waktunya belum sekarang. Ya, waktunya belum sekarang, nanti. Selalu mereka pikir, wah ayah jahat, ya bunda jahat gitu ya. Biasa ya secara naturalnya seperti itu. Tapi kita tahu, no, ini belum waktunya. Ini belum waktunya. Bukan berarti kita tidak mau kasih, tetapi kita mau memberi pada waktunya. Tapi ketika itu bisa jadi dipahami, kok jahat ya, kok aku sendirian ya, kok aku nggak ngalamin apa-apa ya. Bisa jadi itu adalah sebuah proses penantian yang saudara dan saya harus jalani sebagai orang percaya di dalam Kristus, orang yang sudah ditebus, yang sudah menganggap Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal di dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal dari R.C. Sproul pagi ini mengingatkan kita bahwa menyadari bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu tentang kita. Namun Dia tetap mengasihi kita. Itu merupakan penghiburan utama kita. Yang percaya katakan amin. Saudara. Seperti anak ya. Anak itu nakal minta ampun, dia tahu. Pokoknya papanya, mamanya mengasihi dia. Itu penghiburan bagi saudara dan saya. Saudara, seperti cerita di anak yang hilang itu. Anak yang bungsu itu. Dia tahu. Walaupun dia berpikir gini, walaupun mungkin aku gak diterima lagi jadi anak, tapi paling gak aku bekerja di tempatnya bapakku lagi. Dia cuma kembali untuk apa? Untuk bekerja. Paling gak kalau aku kerja di situ, ya pasti nasibku lebih baik daripada aku di sini. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia kembali, Tuhan menyambutnya, bapaknya itu menyambutnya, berlari menyambutnya. Saudara, dan dia dikembalikan semua statusnya menjadi anak. Dan dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih kasut. Saudara yang dikasih Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan itu tahu segalanya tentang saudara. Saudara mungkin ngomong begini, iya ya. Iya ini suamiku kok istriku masih sayang sama aku ya. Padahal sebenarnya kalau dia tahu ya, waduh dia pasti marah ini. Wah dia pasti ya mau pisah sama aku. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia tahu segala sesuatunya tentang saudara. Tapi dia tetap bertahan dan tetap mengasihi saudara. Anak-anak, mungkin kau berkata, aduh seandainya papa tahu. Ya, seandainya mamaku tahu apa yang aku pernah lakukan. Pasti aku dihukum. Pasti aku udah diusir dari rumah. Tapi saya mau katakan Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dia tetap mengasihi setiap kita. Dan biarlah kenyataan bahwa kita tetap dikasihi dalam segala keadaan. Itu menyentuh hati kita, mengubahkan hati kita. Supaya kita tidak lagi bergelimang dengan dosa. Tetapi kita meninggalkannya dan kita diubahkan seturut dengan kehendak Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Saudara, kehidupan bermakna oleh Injil. Yang ketiga, yang kedua tadi Allah Maha Tahu. Ya, yang pertama tadi Roh Kudus itu bersyafaat membantu saudara. Dan yang ketiga, saudara, Allah itu Maha Kuasa. Yang percaya katakan amin, saudara. Ayat 28 ya, saya baca di versi BIMK. Demikian, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Yang percaya katakan amin. Allah itu mengatur segala hal. Dan seringkali dalam pengaturannya
Ada hal-hal yang bahkan tidak baik terjadi dalam hidupmu. Tetapi ketika dia mengaturnya, itu ujungnya adalah untuk kebaikan kita. Memang prosesnya memang harus dilalui, mungkin berat, mungkin sakit saudara, mungkin penuh dengan tetesan air mata. Tetapi ketahuilah satu hal, bahwa Allah berkuasa mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik. Kata menghasilkan yang baik itu hasil dari proses. Saudara kalau bekerja di pabrik, ya kita bisa memuji hasil akhirnya, tetapi seringkah kita mengetahui bahwa semua itu dihasilkan dalam sebuah proses? Yang percaya katakan amin, saudara. Hasil yang baik itu prosesnya dari bahan baku masuk, kadang dipanasi, dikasih air, dicelupin, diangkat lagi, dipanasi lagi. Saudara, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Teman-teman yang kerja di pabrik tahu proses ini. Ya, dihancurin, saudara, dipotong, disambung lagi, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi pada akhirnya semua proses ini menghasilkan kebaikan bagi setiap saudara. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita taat, kita menyadari sepenuhnya bahwa di dalam proses yang bisa jadi sulit itu, Roh Tuhan bekerja membantu kita, menyertai kita. Halo? Amin saudara. Dia tahu, dia Allah yang maha tahu kondisi hati kita. Oleh karena itu kita dalam kesesakan pun kita bisa berdoa, kita bisa berteriak, kita bisa menangis, memastikan bahwa Tuhan mendengar seruan doa kita. Dan yang terakhir kita tahu bahwa di dalam proses itu Allah maha kuasa. Mungkin ini berat Pak, Bu. Ya mungkin ini gak enak buat daging kita. Tapi percayalah Allahku, Allah yang maha kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian kita bisa punya cara pandang yang baru tentang Roma 8 ayat yang ke-28. Kebaikan itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita, tetapi ujungnya pasti baik sesuai dengan rencana Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah memproses kita melalui segala sesuatu yang kita alami, termasuk berkat, termasuk penderitaan demi kebaikan kita. Amin saudara. Oleh karena itu apa? Pertama, bersukacitalah. Yuk sama-sama katakan bersukacitalah. Amin. Dapat berkat bersukacita, ya. Menderita pun bersukacita. Ingat, kita sedang ada di prosesnya Tuhan. Saudara, yang saya mau langsung ke John Piper ya. Di situ dikatakan begini, inilah tujuan untuk semua orang Kristen alami penderitaan, yaitu lebih mengalami kepuasan akan Tuhan dan berkurangnya kepuasan akan dunia. Kadang penderitaan harus datang supaya saudara lebih puas dengan Tuhan daripada lebih puas dengan kedagingan kita. Dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan penerimaan orang, dengan keterkenalan kita, apapun itu saudara. Saya mau katakan penderitaan itu baik seringkali datang bagi orang percaya, orang Kristen. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih puas. Lebih puas, lebih senang sama Tuhan daripada dengan keinginan daging kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya setelah tadi bersukacitalah, Allah memproses kita melalui segala sesuatu agar kita, ini yang paling penting, proses itu semua yang tadi saya katakan dicelup, dibakarlah, dipotong, disambung lagi saudara ya, menghasilkan kebaikan. Kebaikannya itu apa? Kebaikannya itu kita menjadi serupa dengan Dia. Tidak ada proses yang jauh, yang lebih baik, lebih indah, lebih mulia daripada mengetahui bahwa pada akhirnya nanti setiap saudara dan saya itu menjadi serupa dengan Kristus. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karenanya, pertama bersukacita, yang kedua berubahlah. Ayo sama-sama katakan berubahlah. Amin. Kita harus ngomong ya kepada diri kita sendiri. Kalau bisa di pagi hari lihat cermin, berubah kamu ya. Nunjuk kita sendiri ya, nggak usah nunjuk orang lain saudara. Ya, kita berubah dulu. Yang percaya katakan amin saudara. Kita bersukacita akan Injil Kristus setiap hari, lalu kita ngomong di cermin, berubahlah. Dan mengetahui bahwa dalam proses perubahan itu pun Roh Kudus membantu kita. Amin saudara.
Jadi bersukacita, berubahlah. Roma 8:29 menegaskan kembali. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Dan inilah yang paling penting dari kehidupan seorang Kristen. Ya, bukan ketika saudara diberkati secara jasmani saja, tetapi ketika manusia batiniahmu diperbaharui. Apakah aku menjadi orang yang lebih sabar lagi? Apakah aku menjadi orang yang lebih kudus hari ini daripada yang kemarin, saudara? Makanya Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Bahkan Tuhan ngomong begini, aku datang untuk menggenapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan menurut Tuhan itu jauh lebih tinggi nilainya. Engkau berkata engkau tidak pernah membunuh, tetapi karena ketika engkau membenci saudaramu, itu engkau sudah membunuh dia. Tinggi banget, saudara. Itu semua artinya gini, itu semua tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan ngomong begini, makanya aku datang untuk menggenapinya. Supaya engkau dimampukan untuk dapat melakukannya oleh karena karya salibku. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Yesus Kristus tidak menderita agar kita bebas dari penderitaan. Dia menderita agar ketika kita menderita, kita akan menjadi lebih seperti Dia. Amin, saudara. Yesus Kristus itu menderita bukan berarti terus kita bebas. No. Di dalam konteks ini Yesus menderita. Kita pun kalaupun kita dapat mengalami penderitaan itu, saudara, itu akan menjadikan kita seperti Dia. Oleh karena itu bersukacitalah. Yang kedua tadi apa? Berubahlah. Kalau saudara lupa semua semua poin firman Tuhan ini, saudara, ya 2 hal ini saja yang saudara perlu ingatkan. Yang pertama apa? Bersukacitalah. Yang kedua, berubahlah. Bersukacitalah akan karya salib Kristus. Yang kedua, berubahlah karena percaya Tuhan memampukan setiap saudara. Di dalam Kristus, saya ajak saudara bisa membaca satu simpulan kalimat di akhir khotbah ini. Saudara, di dalam Kristus hidup kita tidak sia-sia, tetapi apa? Bermakna. Dia yang maha tahu dan berkuasa memproses kita melalui segala sesuatu yang kita alami agar kita menjadi apa? Serupa dengan Dia pada akhirnya. Oleh karena itu bersukacitalah, berubahlah, bertumbuh ke arah Dia melalui proses kehidupan yang Tuhan kerjakan. Berapa banyak saudara rindu kita semuanya berubah? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu Bapak Penatua dan Bapak-Bapak Diaken bisa melayani meja perjamuan pada hari ini. Kita juga mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus yang kita akan lalui Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama. Untuk adik-adik yang belum dibaptis ya, nanti jangan ambil dulu ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kebenaran yang kami terima hari ini mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami tanpa Kristus adalah hidup tanpa pengharapan. Tetapi ketika Engkau memanggil kami, bahkan Engkau mati bagi kami di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Karya salib-Mu mengubahkan hidup kami yang tadinya tanpa pengharapan. Hari ini hidup kami penuh dengan makna, yaitu hidup kami diproses menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih untuk mengajar kami bersukacita dan terus ajar kami dan mampukan kami untuk merubah dan berubah supaya setiap kami menjadi seperti Engkau. Tuhan, berkati juga sakramen perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, pikiran-pikiran kami yang jahat, perkataan-perkataan kami yang menyakitkan, perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni ya Bapa. Biarlah Tuhan kami kembali mengingat karya-Mu di atas kayu salib.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari yang sudah terima bisa bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan, Ya Tuhan, amin. anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu Amin. yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salib mengingatkan saudara dan saya betapa berdosanya kita, betapa kotornya kita. Tetapi di saat yang sama, salib mengingatkan saudara dan saya betapa berharganya saudara di hadapan Tuhan. Sampai-sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita begitu kotor, begitu berdosanya, saudara, sampai-sampai tidak ada orang yang bisa selamatkan kita, bahkan diri saudara sendiri, sampai dia datang dan menyerahkan nyawanya. Tapi di saat yang sama, begitu mengasihi saudara dan saya, begitu kasihnya sempurna bagi kita, besar bagi kita, sampai dia datang ke dunia ini, menyerahkan dirinya bagi tebusan saudara dan saya. Itulah makna salib. Anak-anak yang mau dibaptis, itulah makna Yesus datang bagi saudara. Itulah untuk apa Yesus mati di atas kayu salib. Dan hari ini kita mengambil roti dan cawan ini. Ini roti dan cawan biasa. Tetapi ini sebagai pengingat akan korban Yesus di atas kayu salib. Begitu berdosanya saudara, sampai-sampai Allah pemilik surga datang untuk menggapai saudara. Tetapi begitu berharganya kita, begitu disayangnya saudara, sampai dia datang sendiri, mengirimkan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti di atas kepala saudara.
Ingat kembali firman Tuhan yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Rohnya ada di dalam saudara, membantu saudara berdoa, bersyafaat bagi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebab apa yang kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari dengan penuh ucapan syukur dan dengan sebuah pengertian yang benar, kita mengangkat cawan ucapan syukur ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah sesungguhnya sebagai tanda bahwa kita bersatu dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur untuk karya salibnya Bapak Ibu Saudara. Untuk kabar baik, untuk Injil Kristus Yesus yang saudara telah terima. Dan biarlah melalui hidup saudara, nama Tuhan ditinggikan. Injil yang sama boleh diberitakan. Mari masing-masing angkat suaramu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagimu yang mati bagiku Tuhan, terima kasih oleh darahmu, oleh karya salibmu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Darah salibmu, salibmu Tuhan. Bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu bagi kami yang sudah menguatkan kami Tuhan. Jikalau dulu kami tidak berpengharapan, kami percaya bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal sehingga kehidupan kami Tuhan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman. Biarlah kami terus bersuka cita dalam segala hal. Dan kami percaya kehidupan kami akan mengalami perubahan. Dari satu perubahan menuju perubahan lainnya. Dan kami percaya setiap perubahan hidup kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa untuk Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Angga yang sudah memberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu diberi kekuatan, kesehatan yang luar biasa dalam pelayanannya, dan keluarga, istri, anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sudi Dharma, dimanapun hamba ini melayani juga kami percaya tangan Tuhan senantiasa menyertai, menuntun dan memberkatinya. Keluarga besar, istri, anak, menantu,
dan cucunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya, biarlah bangsa kami memperoleh rahmat-Mu, biarlah bangsa kami memperoleh belas kasihan-Mu. Terima kasih, segala persoalan bangsa kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga percaya bahwa pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presidennya, kami serahkan semuanya para pemimpin bangsa ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan mereka. Biarlah hati mereka senantiasa dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga kota kami Surabaya Tuhan. Kami percaya kalau level 1 masih berada di kota kami juga memohon belas kasihan-Mu Tuhan, menjamah kota kami, sehingga kami akan melaksanakan kebiasaan yang normal. Kami berdoa untuk 3 pilar kota kami, baik TNI, Polri, dan pemerintahan kota yang tetap giat melaksanakan kegiatan, baik operasi masker, PPKM, begitu juga dengan operasi antisipasi dengan melaksanakan hari lepas hari, Tuhan melaksanakan vaksin. Tuhan memberkati semua dan biarlah dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kami semua yang melayani Tuhan, baik diaken, diakones, penatua, semua guru-guru sekolah minggu, tim musik, tim multimedia, tim paduan suara, semua yang melayani sekecil apapun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Memberkati jemaat diaspora Tuhan, baik yang hadir mengikuti ibadah maupun yang belum sempat hadir. Tuhan, segala persoalan masalah mereka kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa ada pertolongan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kekuatan baru. Bahkan mereka yang berduka cita, Tuhan beri penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami memberikan persembahan kami, biarlah kami beri dengan penuh sukacita, karena semua yang kami beri, semuanya datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari bersorak-sorai, haleluya. Katakan pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah, berubahlah di dalam kuasa dan anugerah Allah. Amin. Setelah ini Bapak Ibu Saudara, jangan langsung pulang dulu ya, bisa ada di bawah berfellowship, saling mendoakan ya, tanyakan kabarnya ya, didoakan sama-sama. Dan kita akan juga melakukan sakramen baptisan di kolam baptis. Nanti juga saya mengundang orang tua, tentu penatua, Bapak Ibu diaken bisa ikut mendukung dan mendoakan anak-anak kita. Bapak Ibu terus dukung, doakan, amin. Jangan lupa tanggal 16 Agustus, apalagi kita yang tinggal di Surabaya ya, untuk bisa hadir di Gereja Kristen Perjanjian Baru MDC, Masa Depan Cerah di Jalan Putat. Ya, kita akan bersama-sama berdoa ya di dalam wadah BAMAK, Badan Musyawarah Kota Surabaya, dan juga PGLII untuk bisa berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Ya, saya mengundang Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan, juga para pejabat gereja, diaken, diakones, jam 18.30, setengah 7 malam. Ya, 16 Agustus ya, 16 Agustus. Ya, kita terus doakan, terus jaga protokol kesehatan. Kita berdoa Indonesia terus dapat dimampukan Tuhan melalui krisis yang ada. Nama Tuhan ditinggikan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, anggota keluargamu diberkati Tuhan. Dan bahkan pelayananmu diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Supaya melalui hidupmu nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Bersukacitalah, berubahlah oleh kasih karunia Allah yang sempurna bekerja di dalam hidupmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.